Latar belakang keluarga saya memiliki seorang adik. Dalam keseharian kami hidup sederhana karena ayah saya seorang PNS dan ibu saya tidak bekerja. Jadi dalam keseharian hanya ayah saya yang menopang kami dalam perekonomian keluarga. Jika hari ini saya bisa berada di sini dapat tembus CPNS Kemenkumham Kanwil Papua 2024, berarti teman-teman juga bisa. Selama kita berjuang di tanah ini, ketika kita belajar dan berjuang dengan hati nurani, maka Tuhan akan menuntun kita untuk dapat mendapatkan hasil yang terbaik. Untuk latar belakang orang tua sendiri, yang pertama ayah bekerja sebagai buruh atau tukang bangunan. Ibu sendiri hanya mengurus rumah tangga. Waktu wawancara, karena pas sebelum masuk kan ada sharing-sharing juga, orang membawa keterampilan apa. Jadi sempat untuk skill, dan sebelum masuk ada untuk skill sedikit. Sama sekali tidak, memang pure dirahasiakan untuk DP bocoran-bocoran itu tidak ada sama sekali. Tidak ada, memang pure transparan. Untuk saya pribadi, yang pasti kalau mau persiapan jangan setengah-setengah. Kalau boleh persiapan jauh-jauh hari. Dari mungkin berapa bulan sebelum, cari-cari tahu pengumuman, DP tahap-tahap seleksi apa, karena banyak juga tuh di YouTube atau di sosial media DP tahapan-tahapan. Atau tanya pada teman-teman yang mungkin pernah ikut DP seleksi, boleh tanya-tanya. Itu sih kalau saya bilang. Baik, orang tua saya berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, keduanya, dan latar belakang pendidikan saya sebagai S1 manajemen. Kesan saya sih di tahun ini sangat transparan, panitianya semuanya sangat ramah dan tersusun rapi, sistematis semua dari awal sampai akhir. Dan informasi yang diberikan oleh panitia semua jelas di Instagram, lalu di pengumuman-pengumuman yang lain juga sangat jelas untuk tempatnya. Keseharian saya di rumah sering bantu mama, bantu temani ke pasar untuk belanja harian, terus membantu di rumah untuk menyimpan. Mungkin ayah saya meninggal pada tahun 2022, ketika itu sepupu saya lulus Kemenkumham tahun 2021 dan beliau ingin saya seperti itu juga. Dan saya bertekad untuk mewujudkan impian beliau itu. Pesan untuk teman-teman, untuk tetap semangat, berdoa dan konsisten, dan jangan lupa juga minta restu kepada kedua orang tua karena itu sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Made Widiawati, biasa dipanggil Wiwi. Umur saya 31 tahun. Saya alumni sekolah SMA Negeri 1 Terue tahun 2011. Dan saya alumni D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Palu tahun 2014. Latar belakang keluarga saya berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Nama orang tua saya Bapak Ibu Gusti Made Suwarta, beliau adalah seorang petani. Dan nama ibu saya adalah Inyoman Suwartini, beliau adalah seorang ibu rumah tangga. Saya 2 orang bersaudara dan saya anak terakhir. Kakak saya bekerja di instansi Polri. Sangat-sangat bersyukur saya bisa menjadi peserta dengan lulus terpilih di CPNS Kemenkumham dengan formasi jabatan keimigrasian pemula pada tahun ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para panitia yang sangat informatif kepada kami, memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan para CPNS Kemenkumham tahun 2024. Pelaksanaan tes CPNS Kemenkumham 2024 ini menurut saya sangat adil, transparan, dan betul-betul nyata karena teman-teman bisa lihat selama kami tes, nilai selalu terpampang nyata secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wafik Azhar Rahman. Saya akrab disapa Wafik. Saya lahir di Kota Bontang, Kalimantan Timur, dan usia saya sekarang yaitu 23 tahun. Saya berasal dari Kabupaten Bone, namun sekarang saya berdomisili di Kota Makassar, tepatnya di Permata Sudiang Raya di Kecamatan Giringkanaya. Di sini
saya tinggal bersama tante, yaitu adik dari ibu saya, sedangkan ibu saya tinggal di Bone bersama dengan kakak saya. Ayah saya sudah meninggal sejak 6 tahun yang lalu, dan sebelum meninggal ayah saya berprofesi sebagai wira swasta, sedangkan ibu saya berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Sejak lulus SMA, saya melanjutkan kuliah saya di Politeknik Negeri Ujung Pandang dengan program studi administrasi bisnis dan mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah, yaitu program Kartu Indonesia Pintar KIP Kuliah. Sehingga hasil dari bantuan pemerintah, biaya hidup, mendapatkan uang biaya hidup, dan itulah merupakan penunjang untuk keluarga saya, khususnya untuk membiayai kuliah dari saudara saya, kakak saya. Alhamdulillah di tahun ini, di tahun anggaran 2024, saya lulus di seleksi calon pegawai negeri sipil Kementerian Hukum dan HAM, khususnya pada formasi penjaga tahanan di kantor wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan memperoleh peringkat 2. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM yang telah menerapkan seleksi CPNS yang transparan, sehingga untuk kami, terkhusus untuk saya yang berasal dari keluarga biasa-biasa saja, mampu untuk mengikuti seleksi dengan baik.